Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 2. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Gairah Zahran tak pernah padam. Di matanya, yang paling menggairahkan hanyalah istrinya seorang. I love you, ucap Zahran sambil mengecup kening Shenum setelah mereka melewati satu ronde yang panas. Setelah puas, Zahran menarik diri dan mengelapi dirinya dan tak lupa membersihkan yang membanjiri Shenum juga. Makasih bang, ucap Shenum yang seketika lemas setelah melayani Zahran yang tak bisa berhenti menggilas sepanjang 30 menit tadi. Mau ke kamar mandi bareng? Ajak Zahran lalu memakai handuk dan juga membersihkan Shenum dan juga memberikan Shenum handuk lainnya. Abang dulu aja, kata Shenum. Ya udah, Zahran pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum tidur dan beristirahat. Shenum malah masih berkutat dengan rasa ragunya. Tak seperti biasanya, Shenum merasa kalau suatu hari nanti suaminya mungkin akan merasa bosan lalu mencari kesenangan. Kenapa sih pikiranku negatif begini? Abang Zah kan selalu setia selama ini. Gak pernah sekalipun aku menemukan hal-hal mencurigakan. Tapi kenapa hatiku tiba-tiba resah dan takut? Ya Allah, berikan hamba ini ketenangan. Hilangkan keraguan ini dan jadikanlah suami hamba suami yang selalu setia pada keluarga. Shenum bangun dari pembaringan lalu mengenakan handuknya dan mengganti spray sambil menunggu giliran untuk pergi membersihkan hadas setelah bercinta dengan suaminya. Iya, laptop sama handphone Bang Zah masih di luar. Apa aku bawa dulu ya? Pikir Shenum lalu lebih dulu pergi keluar untuk mengamankan laptop yang bahkan masih menyala di balkon sana. Shenum mematikan laptop itu lalu melirik ke arah ponsel yang tergeletak begitu saja. Ada rasa ingin memeriksa isi handphone itu, tapi selama ini Shenum hampir tak pernah sidak isi handphone suaminya. Ping! Kebetulan di detik itu tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk dan Shenum hanya memeriksa dari tampilan pop-up di layar depan handphonenya. Kebetulan handphone Zahran tak pernah dikunci, sehingga Shenum bisa melihatnya. Sayang, kenapa nggak angkat telepon sih? Istri kamu masih bangun. Tanpa diundang pun, air mata langsung berlinang di mata Shenum. Apa-apaan ini? Apa maksud ini? Apa ini nyata? Sayang, ada perempuan lain memanggil sayang pada suaminya. Astagfirullah, Shenum lemas. Dia terduduk begitu saja lalu menjauhkan ponsel Zahran dari jangkauannya. Pesan mesra dari nomor yang kedapatan menelpon sejak tadi telah membuat Shenum drop seketika. Siapa? Siapa orang itu? Sudah lamakah ia berhubungan dengan Zahran? Sungguh, Shenum rasanya tak bisa berpikir positif lagi setelah 4 tahun bersama dalam sebuah rumah tangga sempurna yang membuat banyak orang iri. Baru kali ini Shenum mendapatkan kenyataan pahit yang menyayat hati. Selama ini aku selalu percaya pada suamiku. Tapi ini apa? Sudah beberapa lama, ya Allah. Kenapa ini harus terjadi? Batin dan mata Shenum sama-sama menangis. Tapi dia tak ingin berlarut. Shenum pura-pura tak melihatnya, saja lalu pergi ke kamar Arkana untuk mandi di kamar Arkana saja. Siapakah orang yang menghubungi Zahran itu? Apakah benar selingkuhan Zahran? Apakah benar Zahran selingkuh dari istri soleha yang ia bangga-banggakan selama ini? Zahran sudah selesai mandi dan heran karena tak menemukan Shenum dimanapun. Spray di atas ranjang pun masih berantakan. Sayang, panggil Zahran dan mencari ke arah balkon kamar, tapi tidak ada Shenum di sana. Lekas Zahran memakai pakaiannya lalu pergi keluar kamar mencari keberadaan Shenum. Sayang, panggil Zahran lalu dengan suara agak nyaring sekarang. Tempat pertama yang Zahran tuju adalah kamar Arkana. Dan dia mendengarkan suara air mengalir di kamar mandi putranya itu.
Oh, di sini. Ucap Zahran dan dia masih santai saja tak mencurigai kalau sebenarnya Shanum baru saja menemukan chat mencurigakan di handphonenya. Zahran masuk ke dalam kamar lalu meriksa keadaan Arkana yang sudah berubah posisi tidur. Khawatir Arkana akan terjatuh, Zahran membenarkan posisi lalu menghalangi bagian tepi ranjang dengan guling. Kamu pasti kecapean banget ya, Ar. Gumam Zahran sembari mengusap-ngusap kepala putra sulungnya itu. Beberapa menit kemudian, Shanum keluar dari dalam kamar mandi dan cukup kaget dengan Zahran yang tahu-tahu sudah ada di kamar itu. Lalu Shanum ingat pesan misterius yang tadi dan nyaris saja Shanum menangis lagi. Masih tak mampu membayangkan bagaimana suaminya yang setia itu berucap sayang-sayangan dengan perempuan lain. Kok kamu malah mandi di sini? Kita kan bisa mandi bersama-sama. Tanya Zahran belum mencurigai apapun. Aku tidur di sini malam ini. Ucap Shanum dengan dinginnya lalu masuk kembali ke dalam kamar mandi setelah mengambil pakaian yang sudah disiapkan. Barulah Zahran merasa heran, kenapa Shanum berganti pakaian di dalam kamar mandi? Kenapa tidak di dalam kamar saja? Zahran berpikir keras, padahal saat bercinta tadi, Shanum masih baik-baik saja. Walau ada sedikit perubahan setelah panggilan dari nomor orang yang tak dikenal tadi. Daripada urusan jadi kusut, Zahran pun memutuskan untuk tetap menunggu di dalam kamar itu untuk meminta penjelasan. Kenapa Shanum seperti itu? Kenapa Shanum tiba-tiba ingin tidur di kamar Arkana? Shanum kembali dari kamar mandi dan sikapnya sangat dingin, membuat Zahran sangat tidak nyaman. Ada apa? Tanya Zahran lalu berjalan mendekat pada Shanum yang pura-pura sibuk berkaca di cermin di dinding kamar. Shanum menatap Zahran lewat kaca cermin dan tidak menoleh sama sekali. Dia masih overthinking, masih tak bisa membayangkan kalau benar Zahran sayang-sayangan dengan perempuan lain. Ingat, beberapa kali kita salah paham karena kamu gak mau membicarakan soal yang mengganjal di hati kamu. Kalau kamu cuma diam aja kayak gini, mana abang tahu letak kesalahan abang di mana? Tutur Zahran dan masih berdiri di belakang Shanum. Shanum memang harus bicara. Shanum pun menghela nafas dan menyiapkan hati serta mentalnya untuk membahas kecurigaannya itu. Shanum, Zahran jadi tak sabaran dan terus menuntut pada Shanum. Alasannya jelas, karena Zahran tak ingin masalahnya berlarut-larut. Kamu ada wanita idaman lain. Shanum berbalik menghadap Zahran lalu bertanya dengan wajah yang sangat mendung. Wanita idaman lain? Ya, yang kamu cinta di luar rumah ini. Yang kamu panggil sayang dan dia juga panggil kamu dengan sebutan sayang. Ungkap Shanum. Mendung di wajah cantiknya sudah menjadi hujan air mata. Zahran malah tersenyum kecut dengan tuduhan itu. Zahran menuduh Shanum telah menuduh yang tidak-tidak padanya. Kamu ngomong apa sih? Mana ada abang kayak gitu? Cuma ada 2 orang di dunia ini abang panggil sayang. Cuma kamu sama Arkana. No, gak sekalipun abang manggil yang lain dengan sebutan itu. Zahran membantah dengan tegas. Kita bahas ini besok aja. Aku lelah. Aku mau istirahat. Shanum menghindar lalu pergi dari hadapan Zahran dan menuju ke tempat tidur Arkana. Enggak, ini harus selesai sekarang. Tapi Zahran menahan. Aku lelah. Ucap Shanum pelan dengan wajah yang sudah sangat basah. Curiga telah menyiksa sedemikian lupa. Katakan dulu, apa alasan kamu menuduh abang kayak tadi? Sumpah, tuduhan kami itu sangat kejam, Num. Bagaimana bisa kamu menuduh abang punya wanita idaman lain? Selama ini dan sejauh nanti, kita melangkah. Abang gak akan pernah menyandingkan kamu dengan perempuan manapun. Kamu adalah satu-satunya abang inginkan, cuma kamu. Zahran bicara penuh penekanan berharap kalau Shanum segera menyingkirkan kecurigaannya itu. Aku gak bisa jelasin apa-apa lagi. Jawabannya ada di handphone kamu. Itu aja. Please, biarkan aku istirahat. Shanum melepaskan tangan Zahran perlahan dan segera berbaring memeluk Arkana agar Zahran tak mengganggunya lagi. Zahran kini sudah memiliki jawaban. Zahran yakin kalau yang membuat istrinya seperti ini pasti penelpon tadi. Lekas Zahran pergi ke balkon dan memeriksa apa yang sudah membuat Shanum marah seperti ini. Dengan penuh nafsu,
Zahran memeriksa handphonenya dan memang ada spam chat dari nomor tadi. Selain itu juga ada balasan panggilan tak terjawab. Sayang, kenapa nggak angkat telepon sih? Istri kamu masih bangun. Sayang, ayo dong angkat. Aku kangen berat sama kamu. Sayang, please, aku kangen banget sama kamu. Kepala Zahran mendidih. Amarah tak bisa ditahan baik-baik. Setan, siapa orang ini? Geram Zahran sepertinya Zahran memang tak mengenali orang itu sama sekali. Tidak. Lantas, siapakah pemilik nomor itu? Tak ingin kesalahpahaman itu semakin menjadi-jadi, Zahran kembali ke kamar Arkana sambil membawa serta handphonenya untuk membuktikan kalau Zahran sungguh-sungguh tak kenal apalagi memiliki hubungan spesial dengan orang itu. Shanam yang termakan dengan rasa curiga malah tak bisa menahan isak tangisnya sambil memeluk Arkana. Mustahil, Shanam bisa tenang dan bisa tertidur lelap. Shanam tak bisa menerima pengkhianatan semacam ini. Sayangnya saat Zahra mencoba masuk, Shanam sudah lebih dulu mengunci pintu sehingga tak ada kesempatan untuk Zahran meluruskan masalah itu. Num, buka pintunya. Please, jangan dulu tidur. Kita harus selesaikan ini sekarang juga. Seru Zahran. Shanam mendengarkannya, tapi Shanam sedang tak ingin berhadapan dengan Zahran. Dia terpenjara di dalam khayalan membayangkan Zahran bermesraan dengan perempuan lain. Sudah diselingi dengan istighfar pun, Shanam masih belum bisa menjernihkan pikirannya. Benar-benar sudah terlanjur overthinking. Num, please. Zahra memohon dan tidak menyerah. Tapi Shanam sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang ingin sendirian saja. Esok harinya, Shanam sudah mendandani Arkana yang akan pergi ke sekolah pagi ini. Tahun ini, Arkana masuk preschool, sekolahnya satu arah dengan kantor. Semalam, Mama tidur sama aku ya? Tanya Arkana yang sedang disisiri oleh Shanam. Iya, jawab Shanam sambil tersenyum, walau wajahnya begitu sembab dan memerah bekas menangis semalaman full. Pantas saja, kok aku mimpi dipeluk sama ibu peli, ternyata ibu pelinya itu adalah Mama. Shanam merasa sangat terhibur dan hanya tersenyum dibuatnya. Kok wajah Mama berubah ya? Mama kenapa? Apa Mama sakit? Tanya Arkana lagi lalu meletakkan punggung tangannya yang mungil di kening Shanam. Gak kenapa-kenapa. Mama gak sakit kok. Mama bohong. Mama gak bohong. Ayo kita berangkat sekarang. Tasnya udah siap kan? Arkana meraih tas kecilnya dan sudah siap untuk berangkat sekolah. Shanam akhirnya membuka kunci kamarnya dan betapa kagetnya karena begitu pintu dibuka, Zahran sudah standby menunggu dengan wajah yang muram juga. Zahran pun sudah berpakaian rapi, bersih untuk pergi ke kantor. Papa, sapa Arkana girang yang tak mengerti apa-apa. Kamu udah siap? Sapa balik Zahran lalu menggendong Arkana. Tapi mata Zahran tajam menatap pada Shanam. Shanam malah menghindarinya. Udah dong, Pa. Kamu tunggu di meja makan aja ya. Mau ganti pakaian dulu. Kata Shanam lalu kembali menghindar dan masuk ke kamar di seberangnya. Kamar utama pastinya. Zahran tambah gusar. Dia merasa kalau Shanam sedang tidak bisa diajak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah semalam. Ayo, Pa. Tunggunya di meja makan aja. Ajak Arkana. Oke, Zahran pasrah dan menurut saja. Konsentrasi Zahran buyar dan entah bagaimana bisa meyakinkan lagi istrinya kalau tak ada yang perlu Shanam takutkan. Tak ada yang perlu Shanam curigai. Sungguh, selama ini Zahran selalu menjaga hati dan menjaga pandangannya selama 4 tahun menikah. Zahran tak pernah tertarik dengan wanita manapun. Tidak pernah sekalipun. Siapakah sosok penelpon yang mengirim chat sayang pada Zahran itu? Ocehannya berhenti dan sampai pagi ini tak ada lagi telepon dan pesan dari orang itu. Bahkan nomornya tiba-tiba tak bisa dihubungi. Benar-benar membuat Zahran murka. Meja makan terasa hambar. Sikap Shanam yang hangat sudah tak ada lagi pagi ini. Zahra menahan diri untuk tidak membahas karena di sana ada Arkana juga.
Pastinya Zahran tak ingin berdebat apalagi membiarkan Shanum menangis lagi di hadapan Arkana. Aku sudah kenyang, Mah, kata Arkana. Susunya juga diminum dulu. Habis ini kamu tunggu di mobil Mama ya, kata Shanum dan malah menyuruh Arkana menunggu di mobilnya. Zahran mengerutkan dahi. Kok di mobil Mama? Kita kan perginya pakai mobil Papa. Pertanyaan Arkana mewakili apa yang ingin ditanyakan juga oleh Zahran. Mama sekalian mau ke rumah Auntie Mel, jadi perginya sama Mama aja. Dalih Shanum. Cepat habiskan susu kamu dan tunggu di mobil Papa. Tegas Zahran membuat Arkana bingung. Tapi kata Mama aku perginya pakai mobil Mama, Pak. Kamu perginya sama Papa. Shanum tidak membantah dan berusaha untuk tetap tenang, sama seperti Zahran. Shanum selalu menahan diri agar tak sampai berselisih di hadapan anaknya. Terus mau perginya sama siapa, Pak? Sama kita. Tegas Zahran lalu menatap pada Shanum. Tapi Shanum tetap menghindari kontak mata dengan Zahran. Mah, ayo habiskan dulu susunya, kata Shanum dengan lembut lalu membantu Arkana meneguk susunya setelah tinggal sedikit. Sarapanku udah selesai, jadi aku nunggu di mobil Papa nih. Iya, kita ke mobil Papa aja, sahut Zahran. Mah, Shanum mengalah dan hanya mengangguk, tanda sepakat kalau pada akhirnya mereka akan pergi bersama-sama. Walau Shanum sedang tidak ingin berinteraksi dengan Zahran, mungkin faktor kehamilan juga telah membuat Shanum tak bisa berpikir jernih saat ini. Arkana berlari menuju ke halaman rumah menghampiri Pak Amin, sopir pribadi, yang selalu bertugas mengantar Bi Ija ke pasar, atau mengantar Shanum kalau sedang tidak ada Zahran. Pak Amin membantu memanaskan mesin mobil Zahran. Bagus ya, dan sikap kamu ini udah berhasil membuat masalah ini jadi berlarut-larut. Sentil Zahran yang lama-lama kesal juga dengan sikap Shanum. Aku cuma lagi gak mau berdebat aja, sahut Shanum. Berdebat gimana? Apa yang mungkin diperdebatkan? Aku akan membuktikan kalau tuduhan kami itu salah. Kecurigaan kami itu sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Kenapa? Kamu udah bosan? Kamu lagi nyari celah buat bikin masalah di dalam pernikahan kita ini. Zahran yang kesal dan marah juga lama-lama tak bisa mengontrol emosi dengan sikap quiet istrinya. Astagfirullah, Shanum hanya beristighfar. Semalam kamu sangat berbeda. Semalam kamu menunjukkan kalau kamu gak mau percaya lagi sama suamimu ini. Tuduhan kami itu gak ada bukti. Cuma karena ada orang iseng ngirim pesan random, kamu langsung menuduh suamimu ini berselingkuh. Jujur aja, itu sangat menyakitkan, Shanum. Intonasi suara Zahran menanjak meninggi, dan itu jelas menunjukkan kalau Zahran memang sangat gusar. Mood swing Shanum melengkapi masalah yang sekarang sudah semakin kompleks ini. Kalau sudah begini, komunikasi mereka menjadi terganggu dan belum tahu kapan masalah ini bisa diselesaikan. Jadi, aku gak ada hak buat merasa curiga. Rasa curiga itu muncul begitu saja. Gak ada dibuat-buat. Shanum pun menyahut dengan suara yang agak tinggi. Iya, tapi harusnya semalam kamu dengar dulu apa yang mau aku jelaskan. Bagaimana masalah ini bisa selesai kalau kamu diam, dan bahkan mengunci pintu? Aku lelah, dan aku butuh istirahat. Oh, mungkin kamu juga lelah jadi istri yang baik buat aku. Shanum tersentak dan terbungkam. Zahran savage sekali pagi ini. Perdebatan pecah begitu Arkana pergi ke halaman rumah. Hanya Bi Ija saja yang menyaksikan dan terlihat cemas melihat Zahran dan Shanum berdebat hebat pagi-pagi ini. Kamu diam aja di rumah, jangan kemana-mana. Arkana akan aku titipkan ke gurunya. Pulangnya biar Pak Amin aja yang jemput. Zahran bangkit dan mengabaikan sarapan yang belum habis. Tak ada salam ia ucapkan. Shanum tak mengerti kenapa ini jadi begini. Jelas sekali kalau Zahran memang sangat marah. Tapi sungguh, moodnya sedang sangat tidak menentu. Dan merasa tak memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Harusnya Shanum mendengarkan Zahran. Dan Zahran juga seharusnya mengerti kondisi istrinya. Dan kali ini, keduanya tak mampu saling mendengar dan tak mampu saling mengerti. Ayo masuk, kita berangkat sekarang.
kata Zahran lalu membantu Arkana masuk ke jok belakang mobilnya. Loh, Mama? Tanya Arkana keheranan karena Shannon belum muncul. Mama lagi sakit, dia nggak bisa kemana-mana. Kamu sekolah sendiri ya, nanti dijemputnya sama Pak Amin, jawab Zahran. Mama sakit kenapa? Tanya Arkana dengan wajah yang risau. Cuma pusing. Zahran tak memberikan jawaban yang konkret. Yang pasti saat ini Zahra meninggalkan Shannon dalam keadaan galau berat. Belum sempat beranjak ke kamar, Shannon sudah lebih dulu menangis di meja makan sehingga Bija bisa melihatnya. Bija jadi segan. Tapi seumur tinggal di rumah itu, mungkin ini adalah kali pertama Bija melihat keduanya bertengkar bahkan sampai membuat Shannon menangis. Bija jadi semakin cemas saja. Shannon mulai menyesal, tapi Zahran sudah pergi dan tiba-tiba kepalanya sangat pusing. Shannon memegangi kepalanya yang terasa berputar hebat. Bija lekas menghampiri. Non, kenapa? Bija langsung menopang Shannon yang hampir ambruk. Pusing, Bi. Bi, tolong bantu menepi ke sofa, pinta Shannon. Iya, Non. Non Shannon mau dimasakin apa tuh, biar Bibi masak lagi? Gak usah, Bi. Yang ini udah cukup. Shannon mulai kehilangan nafsu makannya. Shannon mulai merasakan gejala-gejala di kehamilan keduanya. Dan bersembung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Selamat menikmati.